Pemirsa, sejumlah korban selamat memberikan kesaksian detik-detik sebelum bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini ambruk dan menimpa ratusan santri yang tengah melaksanakan sholat asar. Di balik reruntuhan, para santri berusaha bertahan hidup dengan makanan dan minuman dari tim SAR gabungan disertai untayan zikir dan sholawat. Muhammad Ali Zainal Abidin merupakan 8 korban awal yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dan sempat dirawat di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Ali Zainal menceritakan detik-detik ambruknya pondok pesantren tempat ia dan teman-temannya menimba ilmu. Pondok pesantren ambruk saat ratusan santri tengah melaksanakan sholat asar berjamaah, terjadi guncangan seperti gempa. Saat semua teman-teman berlari menyelamatkan diri, Ali memilih tetap melanjutkan sholat hingga tertimpa bangunan saat kondisi sujud dan akhirnya tidak sadarkan diri. Saya ingat itu saya selama sujud ada suara seperti batu-batu yang jatuh. Sholat jamaah ya? Iya. Kemudian teman-teman itu ada yang lari. Saya fokus ke sholat saya karena ya nggak tahu karena fokus apa ya. Teman-teman lari itu saya masih sholat. Dan kok sudah ingat itu saja. Orang tahu itu karena posisi saya masih belum sadar pingsan. Saya itu masih waktu di ambulan itu setengah sadar. Saat ini Ali dan 7 korban yang dirawat di RSUD Notopuro, Sidoarjo kondisinya sudah stabil dan seluruhnya sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu cerita lain datang dari Taufan Saputra dan Syaifur Rosi yang sempat tertimbun reruntuhan selama 3 hari. 2 santri muda ini berjuang hidup dengan makanan, minuman, dan untayan zikir hingga akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Taufan Saputra, santri berusia 14 tahun, menjadi korban pertama yang berhasil diselamatkan setelah 3 hari pencarian. Tertimbun saat dirinya sedang sholat asar, Taufan terus berkomunikasi dengan tim penyelamat. Bahkan ia juga mendapatkan makanan dan minuman yang membuatnya dapat bertahan hidup di bawah reruntuhan. Tapi di sana bertahan ya? Berapa hari? 3 kalau nggak 2 hari ya? Itu sempat dikasih makanan atau bagaimana sama? Dikasih roti. Dikasih roti sama Basarnas itu ya? Selang dia bisa minum. Itu posisi putra itu seperti apa? Terlentang. Terlentang. Iya. Tapi sempat komunikasi dengan para. Iya, tapi petugas ini nggak dengar. Oh, petugas nggak dengar. Pas hari Rabu itu baru bisa dengar. Wah, hari Rabu baru bisa dengar. Berbeda dengan kisah santri lain, Syaifur Rosi bertahan 3 hari tanpa tidur, tanpa makanan, dan hanya berpegang pada celah udara. Rosi menceritakan, ia bertahan dengan untayan zikir dan selawat. Kaki kanan Syaifur terjepit beton yang tak mungkin diangkat. Hingga keputusan berat harus diambil, telapak kaki kanan Rosi diamputasi untuk menyelamatkan nyawanya. Kaki sini kena cor-coran besar. Oh, cor-coran, ketimpang ya. Miring, cor-coran, miring lagi. Kok tim SAR bisa tahu gimana? Kamu minta tolong atau gimana? Pertama nggak tahu tim. Oh, nggak tahu. Pas ada tim yang bilang, apakah ada orang? Terus kamu jawab? Tok 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 tok. Suruh tok tok. Terus tok tok. Karena nggak bisa ngomong ya tok tok. Terus akhirnya kamu. Sini Pak. Pak. Siapa namanya? Ini si Pak Rosi. Langsung dikejar sama orangnya, dibuka langsung. Di balik derasnya air mata atas musibah ini, terdapat kisah haru yang membuktikan kekuatan doa dan ketabahan para santri untuk bertahan hidup. Sementara itu, proses evakuasi terhadap puluhan santri yang diduga masih tertimbun terus dilakukan tim SAR gabungan. Dari Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, Zainal Azari, Humaydi, TV One mengabarkan.